Saya tidak cocokologi, yang saya buka adalah data resmi dari kekristenan. Andar, ini Sirah Nabawiyah, Ibnu Hizam, Ibnu Hizakli, bubuk. Bubuk, saya bilang bubuk Nandar. Kau perhatikan baik. Pegangan, ucilim. Jawab tuh, kamu harus jawab tuh pertanyaan saya ya. Jangan kabur, jangan lari. Ya. Nah, kalau di sini kita buka ada namanya leksikon 04261. Ketika kita buka leksikon 04261, ini leksikon gramatikal ya, gramatikal Hebrew. Oke, kita lihat nih, ada yang namanya referensi TWOT 673D. Kita klik 673D, RK perhatikan. Lihat teman-teman, ya. Di dalam bahasa Ibraninya itu Hamad. Kalau di dalam Al-Quran surat ke-61 ayat ke-6, Ahmad. Kalau Ahmad itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya adalah Hamad. Ini nama yang sama, yaitu Ahmad. Nah, ini dikonfirmasi oleh lembaga badan hukum yayasan dari orang Kristen bahwa Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16 merujuk kepada apa? The Arabic Hamidah means phrase and the name Muhammad Jederkon. Keberadaan Nabi Muhammad di dalam Alkitab Kristen itu diakui oleh pihak Kristen dan Yahudi di dalam Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16. The Arabic Hamidah main phrase and the name Muhammad. Ini namanya apa? Ponetik korespondensi. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya Muhammad, dalam bahasa Inggrisnya Muhammad. Kalau dalam bahasa Arabnya Ahmad, dalam bahasa Ibraninya adalah Hamad. Makanya jelas termaktub di dalam Al-Quran surat ke-61 ayat ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas. Saya tidak cocokologi, yang saya buka adalah data resmi dari kekristenan, dari lembaga, dari yayasan, badan hukum. Tertulis, termaktub, terdaftar di dalam Kemenkumham. Saya tidak cocokologi, saya hanya membacakan apa yang tertulis. Sekarang saya tunjukkan. Di mana datanya Yesua Hamasyah diakui oleh orang Yahudi sebagai orang yang tertulis di dalam Torah. Di mana di dalam Torah? Di dalam Perjanjian Lama tertulis Yeocu Amaci. Di mana itu? Kalau Nabi Muhammad tertulis ini, penjelasannya sangat jelas. Muhammad. Kalah PK, menang debat. Aduh, kita menang debat, kalah PK. Ini pada kemana sultannya ini? Kita kalah PK ini. Jeder, jawab pertanyaan saya. Bingung. Google dulu. Siap. Nandar, pegangan. Pegangan Nandar, pegangan. Ya, sabar. Pegangan, jangan gugup. Tuh, ngapain gugup? Dari tadi gua. Sabar Nandar, tadi kau bilang tentang ramalan itu apa definisinya? Aduh. Ulang. Nubuatan itu kalau dilakukan oleh orang yang bukan nabi namanya ramalan. Nubuatan itu adalah perkataan nabi tentang peristiwa yang akan datang, itu nubuatan. Karena nabi yang melakukan. Kalau orang yang bukan nabi yang melakukan namanya ramalan. Paham apa enggak sampai di sini? Jadi langsung timer. Lu waktu enak aja, lu banyak waktu, gua dari tadi dibatasi. Silakan. Pegangan Nandar, pegangan Nandar, ucilim, pegangan. Ucilim, pegangan. Ya, lihatin Nandar. Ini Nandar, ini Sirah Nabawiyah, Ibnu Hizam, Ibnu Hizakli, bubuk. Saya bilang bubuk Nandar. Kau perhatikan baik. Pegangan, ucilim. Nih Nandar, perhatikan. Ku balik. Jeder, awas, pegangan. Nandar, saya kasih eko ya biar enak bacanya. Dukun-dukun Arab, rabi-rabi Yahudi, kita lihat Nandar, ya. Dukun-dukun Arab membahas tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad, kenabian Muhammad, ya. Rabi-rabi Yahudi membahas tentang Nabi Muhammad, tentang kenabian semakin dekat.
Alamat dukun-dukun loh. Dukun-dukun membahas tentang Muhammad. Dan Nandar, lalu kita lihat nih di sini, Nandar, perhatikan. Ada dukun laki-laki, ada dukun wanita Arab. Tiada henti mengungkapkan tentang hak-hak yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah nih. Ya, jadi kita bicara ini, Ibnu Ishaq mengatakan dukun-dukun Arab membahas tentang Rasulullah, kenabian Rasulullah. Nih, kenabian semakin dekat. Ya, lalu dukun-dukun Arab itu apa? Menggambarkan, membicarakan ya tentang Nabi Muhammad yang akan datang sebagai nabi. Siapa yang nubuatkan? Jeder kan? Jeder, dukun-dukun membahas tentang kenabian. Baca nih. Ini ramalan-ramalan dukun Arab ini. Nih, kau baca nih Nadar nih. Nih, saya kasih dekat. Kurang dia atas. Nih. Allah mengutus nabi sebagai nabi dan ramalan-ramalan itu Nandar. Ramalan-ramalan dukun-dukun tersebut menjadi kenyataan. Jeder kan? Nandar, ramalan dukun-dukun Arab menjadi kenyataan. Jeder kan? Bisa ya seorang nabi diramalkan sama dukun. Nandar, itu jelas loh Nandar. Itu jelas. Jeder kan, jeder, bubuk kan. Kemudian, kedua Nandar ya, jawab tuh. Kamu harus jawab tuh pertanyaan saya ya. Jangan kabur, jangan lari. Ya, ini Nandar. Kita perhatikan baik-baik Nandar ya. Kau perhatikan baik-baik nih. Bubuk Nandar ya. Kita lihat interlinearnya nih Nandar. Kau bawa Kidung Agung 5 ayat 16 kan? Kita baca nih Nandar, ya awas pegangan, ya pegangan. Nah, kau membicarakan tentang Kidung Agung, ya kan? Ya di Kidung Agung makmadim ini ya, ini bentuk noun Nandar, maskulin plural, bukan proper name. Maskulin plural Nandar, bukan proper name Nandar, bukan proper. Jangan ngarang kau Nandar. Ini apa? Maskulin plural kan? Kurang dekat. Maskulin plural ini Nandar, bukan proper name. Malu. Nah, Nandar, kau dengar baik-baik nih. Ya, saya bisa menunjukkan data. Kita main halus-halus dulu. Ya, kau dengar baik-baik Nandar. Ketika kau mengatakan demikian, pertanyaan saya gini Nandar. Ya. Di sini mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam surah Al-Baqarah Nandar, di sini mengatakan bahwa Rohul Kudus itu dikatakan sebagai apa nih? Jibril kan? Benar gak Jibril Nandar? Kau jawab dulu itu. Saya pingin kau jawab tegas. Apakah Rohul Kudus dikatakan sebagai Jibril? Nanti ada hubungan nih Nandar. Jangan tertunduk lesu. Nandar, saya ada kado terindah buat kau nanti habis ini. Ya, habis ini. Saya masih jawab. Tapi habis ini saya ada kado terindah. Nabi Muhammad menurut Zoroaster. Habis ini jeder kau. Nyonyor kau Nandar nih. Jadi kalau kau bilang penistaan, silakan tuntut buku ini saja ya. Jangan bilang saya penista. Ya. Kasih geli-geli dulu. Geli nih Nandar gitu. Kalah debat, kalah PK, Prengki, terima kasih. Siapa kalah PK? Oh, saya kalah PK. Aduh, RK. Sak, pencet. RK ini makin lama makin gak waras ya RK ini bener ya. Ya tutup kamu. Tutup inimu, apa mikmu. Yang kita bahas Nabi Muhammad atau Yesus yang tertulis di dalam perjanjian lama. Bahasanya kemana-mana. Harusnya saya menerima data kalau Yesus tertulis dalam perjanjian lama. Ini ngalor ngidul ke dukun ke apa. Jangankan dukun. Nabi Muhammad tertulis dalam kitabnya Hindu sebagai Maitreya. Dalam agama Buddha Maitreya, dalam agama Maitreya dalam agama Hindu, Kalkaki dalam agama Buddha.
Jadi jangan itu Nabi Muhammad sudah tertulis di semuanya. Nandar itu naun. Nih gua kasih contoh teman-teman ya. RK, lu kan bisa bahasa Ibrani, ya. Sekarang saya tanya, nama Ishak itu artinya apa? RK, nama Ishak itu apa? Yishak. Nah teman-teman, ternyata nama dari anak Abraham yang kedua yaitu Yishak itu artinya tertawa. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Tertawa itu adalah kata kerja, tapi bisa juga menjadi nama. Makanya di dalam bahasa Ibrani ini di sini dikatakan Payipol Abraham Alpanap. Apa di sini Kak? Fayishak. Ishak itu adalah nama orang atau kata kerja, cederkon. Ya. Jadi nama di dalam bahasa Ibrani itu bisa kata kerja, bisa kata sifat. Contohnya Ishak. Ishak itu kata kerja, artinya tertawa. Tetapi bisa menjadi seorang nama. Ya, Slomo itu adalah naun, artinya damai, kedamaian. Bisa jadi nama orang. Sama dengan yang terdapat di dalam Kidung Agung, itu naun, tapi juga nama seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad. Saya tidak pernah cocokologi, kalian adalah orang-orang cerdas, kalian adalah orang-orang pinter. Alkitab Sabda ini adalah yayasan resmi, teman-teman ya. Alkitab Sabda itu adalah yayasan resmi badan hukum terdaftar di Kemenkumham yang mengatakan Kidung Agung 5:16 adalah Nabi Muhammad, bukan saya. Saya tidak pernah cocokologi, saya ajarkan kembali. Referensi, kalian tahu referensi, literasi, TOWAT 673D. Kita buka 673D itu apa? Ya. Apa? Ini Hamad. Kalian buka di dalam Quran surat 61 ayat ke-6. Yesus menubuatkan tentang siapa? Ahmad. Ahmad bahasa Arab. Bahasa Ibraninya Hamad. Kita buka penjelasan dari bapak-bapak gereja Katolik. The Arabic Hamidah mean praise. Hamidah Ahmad artinya adalah pujian. Ini loh, bahasa Inggrisnya pujian. And the name Muhammad. Tertulis di dalam kitab kamu kalau Nabi Muhammad adalah seorang yang terpuji, yang termaktub di dalam perjanjian lama. Makanya tidak heran Quran surat Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Saya sudah membuktikan kalau Nabi Muhammad tertulis di dalam perjanjian lama. Sekarang saya tanya, di mana di dalam perjanjian lama ada yang namanya Yesus Kristus? Yesua Hamasiah di mana? Malah lari kemana? Lari ke situ, Prengki. Harusnya kalau debat itu saya sudah membuktikan Nabi Muhammad terdapat di dalam perjanjian lama. Sekarang saya pengen mendengar di mana di dalam perjanjian lamamu ada Yesus Kristus. Di mana orang Yahudi mengimani kalau Yesus Kristus terdapat dan tertulis di dalam perjanjian lama. Bisa bertanya, sudah saya jawab. Sekarang saya tanya loh. Tunjukkan datanya, orang Yahudi mengakui ada tertulis Yesus Kristus, Yesua Hamasiah di dalam perjanjian lamamu. Kalau saya sudah membuktikan, ini tidak cocokologi sama sekali. Kalian bisa melihat dan cross check langsung. Nanti di sesi berikutnya saya tunjukkan ya. Ini tertulis loh. Artinya adalah pujian dan nama Muhammad, jederkon. Sekarang tunjukkan kepada saya. Jangan sombong, koin kon. Kalah PK, kalah debat kon. Ceder kon. Udah kalah PK, kalah debat kon. Tadi sombong lo. Jangan kalah teman. Aduh, sombong kali si Nandar ini kalau kita kalah ini. Jawab pertanyaan saya, bukan siap, menjawab. Siap. Lu hanya bisa bertanya, udah gua jawab. Udah siap. Pegangan Nandar, ucilim pegang-pegang, pegangan. Pegangan yang kuat, Nandar. Pertama, kau tidak membuktikan data yang saya bawa dalam Sirah Nabawiyah tadi. Ramalan-ramalan dukun Arab untuk Nabi Muhammad.
Ramalan-ramalan dukun Arab tentang Nabi Muhammad tidak kau jawab. Ya. Kemudian pertanyaan saya di awal, ketika kau menunjukkan Nabi Muhammad dinubuatkan, maka pertanyaan saya, Nandar, eksistensi dari Nabi Muhammad. Ya, eksistensinya mana? Ya. Nandar, di dalam surat Al-A'raf 157 di situ dia mengatakan Taurat dan Injil. Pertanyaan saya, Kidung Agung itu Taurat ya? Nandar, saya tanya kau ini. Di dalam surat Al-A'raf mengatakan Taurat dan Injil. Nandar, Kidung Agung itu Taurat atau bukan? Jawab tuh. Terus ramalan-ramalan dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, Ibnu Hishak ini dijawab, Nandar. Ini. Nih. Ya. Kemudian saya menjawab pertanyaan kamu. Di mana? Pertanyaan saya, Nandar. Apakah kamu mengakui Isa Al-Masih sebagai Mesias? Sebelum saya menunjukkan data, saya minta kau jawab dulu. Apakah kamu mengakui Isa Al-Masih sebagai Mesias? Jawab tuh, jawab. Karena kita bicara tentang nama, berarti saya tanya dulu. Apakah kamu mengakui Isa Al-Masih sebagai Mesias? Jawab, bisa nggak? Macet, teman, macet. Nandar, pegangan, Nandar. Pegangan. Nabi Muhammad menurut Zoroaster nih, Nandar. Lihat nih, Nandar. Ini dewanya orang Persia, ya. Bahkan, ya, lihat ini yang tulis Dr. Amin Riyad, Laribun, Nandar. Ya. ISBN enggak? ISBN, Nandar, ya. Jadi kalau mau tuntut orang ini, tuntut aja buku ini. Ya, perhatikan, Nandar. Oh, kita kulit-kulitnya dulu. Ahura Mazda, Tuhan yang bijaksana, berbicara kepada Zarathustra, nabinya. Ya. Yang aku ramalkan ketika 2 mileniummu berakhir. Ramalan, seperti definisi Nandar tentang ramalan tadi itu. Awal dari milenium, atau dikatakan sebagai apa? Hoseder, ataunya Muhammad. Ya. Dicatat dalam ramalan orang Zoroaster. Lihat ini, dewanya orang Zoroaster itu ini nih, pegangan, Nandar. Kemudian di halaman yang keberapa nih? Halaman ke-26, 28. Hal yang lebih penting ya dari ramalan-ramalan ini dalam teks-teks Zoroaster loh, disusun oleh Zarathustra adalah ramalannya tentang muncul seorang tokoh besar yang membawa unta merah. Yang menunggangi unta merah nih, Nandar, siapa tuh? Ya, unta merah dari tanah Arab, dan tidak diragukan lagi. Ya, Anda telah mengenalnya karena ramalan yang membawa tokoh unta merah dari tanah Arab itu adalah, menurut Zarathustra, adalah Nabi Muhammad. Masya Allah. Luar biasa. Nandar, itu baru 1 lembar tuh. Ingat, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Kemudian, Nandar, belum tuh kau jawab. Apa yang saya bilang belum kau jawab, Nandar? Tentang apa? Tentang ketika kau mengklaim nama Nabi Muhammad dalam kitabnya orang Yahudi, saya minta kau buktikan. Kamu sudah minta izin orang Yahudi, Nandar. Adakah konsili resmi dari orang Yahudi ketika kalau kamu mengutip tanpa minta izin, namanya mencuri? Tidak validlah data-datamu ketika kau tidak ada konsili, orang Islam tidak ada konsili resmi dengan orang Yahudi untuk mengutip orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad ada dalam kitab orang Yahudi. Malu, Nandar, malu. Malu, kalau saya malu sekali. Nandar, jawab dulu. Apakah Isa Al-Masih adalah Mesias? Jawab dulu itu. Saya minta nih kau jawab nih habis ini ya. Poin pertama itu. Kemudian yang Sirah Nabawiyah, ramalan dari dukun-dukun Arab buat Muhammad. Kemudian dari Zoroaster tentang Muhammad. Ini pagan Persia loh. Menuliskan, meramalkan tentang nabimu. Jeder kon. Bubu kau, Nandar. Bubu kau hari ini. Bubu.